Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi untuk pertemuan pengantar HTML yang sudah saya terangkan di minggu sebelumnya. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari pengantar HTML itu sendiri. Ya, pada pertemuan kali ini ada beberapa objektif atau pencapaian yang akan kita capai dalam bab ini. Yang pertama yaitu kita mengerti elemen dasar berupa block level, paragraf, list item, dan horizontal rules. Lalu pemformatan page, hyperlink, lalu pembuatan dan performatan tabel. Yang pertama, elemen dasar block level. Block level elemen ini yaitu terdapat 6 tingkatan, yaitu H1 sampai H6. Apa itu? Itu adalah heading gitu. Jadi ada 6 heading yang bisa dipakai dalam HTML ini. Heading itu jadi misalnya kayak subbagian, bagian-bagian dan subbagian dalam suatu tulisan atau paragraf. Jadi misalnya kayak penjelasan tentang sesuatu gitu, nanti pasti ada dari penjelasan itu ada sub-sub lagi gitu, bagian-bagian dari penjelasan itu gitu, biar lebih terperinci. Nah itu menjadi heading kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sespesifik mungkin gitu. Jadi kalian bisa membuat heading sampai 6 bagian gitu kalau di HTML ini. Seperti ini codingannya. Jadi hasilnya kurang lebih akan seperti ini gitu. Heading itu seperti itu. Lalu elemen dasar selanjutnya paragraf. Di sini ya intinya kayak print fungsi print gitu untuk memunculkan huruf gitu, teks, dan ini bisa dalam huruf paragraf gitu. Jadi contohnya seperti ini codingannya di body gitu ya, letaknya di body. Misalnya pada heading ketiga judulnya salam kenal, lalu nah di sini ditambah tulisan fungsi P, serta di fungsi P ini tandanya untuk memprint atau menampilkan teks dalam bentuk paragraf seperti itu. Nanti ini codingannya dan ini outputnya. Lalu elemen dasar list item. List item itu jadi untuk membuat sebuah list atau daftar gitu. Misalnya contohnya nama-nama buah seperti ini. Listnya apa aja gitu. Nah, ada dua jenis dalam list item ini, yaitu unordered list atau list item yang tidak berurutan gitu. Jadi gak harus kayak mana yang paling daftar apa aja yang paling disukai atau apa yang diurutkan gitu, dari yang paling disukai sampai yang paling tidak terlalu gitu. Tidak, ini listnya tidak berurutan gitu. Jadi codingannya memakai codingan UL gitu. Contohnya ini kan nama-nama buah mangga, durian, sirsak itu tidak harus berurutan gitu, karena ini pokoknya bagian-bagian dari nama buah aja gitu. Jadi yang dimasukkan ada 3, mangga, durian, sirsak, dan dimasukkan kepada unordered list gitu. Lalu yang selanjutnya list item yang merupakan bagiannya ordered list atau list item berurutan gitu. Yang ini ya misalnya harus diurutkan gitu, misalnya nomor 1-nya tuh harus apa, nomor 2-nya harus apa gitu, dan seterusnya gitu. Nah ini memakai ordered list OL gitu. Contohnya seperti ini gitu. Di sini start 1 type 1 artinya diawali listnya dari nomor 1. Type 1 itu artinya listnya berupa angka 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti
contohnya ya kayak gini nih, pada order list itu kalau misalnya tadi kan 1 1 2 3 gitu, kalau misalnya I kalau misalnya huruf I seperti ini jadi seperti ini gitu, huruf Romawi seperti ini, huruf abjad uh, lower case upper case seperti itu gitu. Itu untuk list order list seperti itu. Lalu untuk elemen dasar horizontal rules, ya ini horizontal rules itu digunakan untuk mengambil garis horizontal dalam dokumen HTML. Jadi ya fungsinya untuk membagi bagian-bagian aja gitu dalam setiap konten yang ada dalam HTML kalian gitu. Atribut dari horizontal rules ini yaitu ada 4. Yang pertama position, untuk menentukan posisi dari si garis horizontalnya itu gitu dengan nilai center, right atau left gitu. Jadi posisinya gitu. Width, untuk menentukan panjangnya gitu, sebenarnya sama kayak lebarnya lah ibaratnya gitu, cuman di sini secara teknisnya menentukan panjang dari garis tersebut gitu. Nilai defaultnya 100% gitu. Untuk size selanjutnya untuk menentukan tebal dari si garis tersebut. Lalu no shade itu bayangan aja gitu, efek bayangan shadow gitu. Contohnya seperti ini gitu, berarti ini posisinya ada di tengah dengan panjang dari garis tersebut itu 90% dari si layar tersebut. Size atau tebalnya nilainya 3 gitu, serta memiliki efek bayangan no shade. Lalu pemformatan page itu untuk menentukan format-format yang ada dalam font yang kalian buat dalam HTML gitu. Misalnya brick, kalau brick itu misalnya kalian membuat kalimat nih, kalian mau membuat baris baru dari kalimat yang lain gitu dengan di baris baru gitu. Jadi kalian menambahkan fungsi tagnya itu br gitu. Untuk font itu menentukan format tampilan font seperti ini. Jadi misalnya mau warna dari teksnya apa, size-nya berapa, face itu jenis fontnya misalnya kayak Times New Roman, Calibri, Arial dan lain-lain lah gitu. Jadi warnanya ada atribut dengan 3 kategori warna gitu. Jadi ya ini mah kalian cari aja di Google gitu, daftar kode warna RGB gitu. Kalian cari aja di Google lengkap pasti untuk menentukan warna-warna teks pada HTML gitu, bisa di Google. Nah ini fungsi-fungsinya ya, ini pokoknya ini fungsi-fungsi untuk pemformatan si teks tersebut gitulah. Kalau kalian di Microsoft Word kan ada gitu, udah ada di situnya kan. Kalau di HTML tuh pakai fungsi-fungsi seperti ini gitu. Dibagi ada physical format dan logical format. Jadi kalau physical tuh lebih ke si penampilan fontnya gitu, besar fontnya atau warna fontnya gitu. Kalau misalnya logical format itu lebih ke kayak bold, italic yang kayak gitu-gitu, ada underline kayak gitu. Itu untuk logical format gitu. Lalu performatan page, contoh keduanya ya ini kita contohkan gitu. Nah misalnya ini kan headnya judul account to head, ini judulnya. Bodinya kita buat judulnya dulu di tengah gitu, kita center gitu, lab di jurusan Telkom gitu. Lalu di sini langsung kita tambahkan kalimat baru gitu, jurusan Telkom yaitu Julab diantaranya. Nah di sini kita masukkan fungsi pemformatan teks tersebut gitu untuk teks lab multimedia ini gitu. Nah untuk colornya ini kita ubah menjadi, kan ini warnanya berbeda gitu daripada yang lainnya, ini codingannya karena sudah diubah gitu, font colornya seperti ini gitu.
pagar 9966FF itu adalah kode warna gitu. Jadi ketika kita masukkan di source code-nya, maka si warna teks pada teks lab multimedia ini bakal berubah sesuai dengan kode kode warna HTML itu gitu. Size-nya 3, lalu face Arial atau fontnya, jenis fontnya Arial gitu. Jadi lab multimedia kita codingkan si face-nya atau fontnya itu Arial gitu. Nah, ini untuk memasukkannya harus diingat gitu ya. Jadi si fontnya itu pokoknya kalau misalnya pemformatan warna atau besar teksnya gitu, pokoknya itu dimasukkan font langsung kita masukkan atributnya color, size, dan face itu sebelum kalimatnya silab multimedia ini kan yang bakal kita ubah gitu. Jadi di sebelum kalimat ini kita masukkan gitu atribut ini gitu dan font ini gitu. Untuk kita akhiri dengan fontnya juga gitu, /font gitu, untuk biar si HTML ini mengenali yaitu lab multimedia ini, kalimat ini yang akan diubah gitu, atributnya itu. Lalu hyperlink ya, misalnya kita mau ngeklik, misalnya kita ada beberapa halaman gitu, misalnya kita ngeklik ini misalnya langsung menuju ke bagian lain gitu, HTML lain lah gitu ibaratnya. Misalnya kita contoh ininya, misalnya kita mau ngeklik di website itu daftar, pastikan kita ketika klik daftar akan diteruskan ke halaman untuk mengisi biodata kan ya, seperti itulah ibaratnya. Jadi ketika diklik meneruskan ke halaman lain gitu. Tapi kalian buatnya jadi yang pertama nih, yang di line pertama ini untuk fungsinya meneruskan ke halaman kedua gitu. Lalu ini untuk pembuatan tabel. Jadi menggunakan fungsinya tabel, selnya dengan TD gitu. Jadi TD itu untuk banyak barisnya, banyak kolom. Jadi ketika kalian membuat TD baru, berarti itu akan masuk ke kolom yang baru gitu. Kalau misalnya kalian pakai fungsi TR, berarti kalian akan membuat baris baru kayak gitu. Lalu di pembuatan tabel ini juga ada pemformatannya gitu. Jadi kayak mengubah warnanya, fontnya kayak gitu, ada boldnya, italicnya gitu. Itu hampir sama lah kayak tadi gitu. Jadi misalnya bagian sel 1A ini, jadi sebelumnya itu udah ditambahkan dulu gitu warnanya gitu. Misalnya ini sebelumnya kan udah ada ditambahkan background colornya red, widthnya 25%. Bisa juga kalian tambahkan fontnya menjadi bold sebelumnya gitu, jadi nanti hasilnya bakal fontnya bold gitu, kayak gitulah. Jadi ada juga di pembuatan tabel sekalian bisa kalian format teks yang di dalam tabelnya gitu. Oke. Untuk tugasnya, jadi kan saya sudah membuat si codingannya gitu. Jadi si codingan ini ada 2 halaman gitu. Nah, ketika kita lihat hasilnya nanti akan seperti ini gitu. Pokoknya intinya ada judulnya, biodata saya, terus nanti nama kalian, jurusan, dan tahun angkatan. Lalu kalian buat seperti ini gitu. Jadi ada garisnya,
untuk membagi bagian-bagiannya gitu, bagian dari kontennya gitu. Konten-kontennya itu lagu-lagu yang saya suka, kalian isi aja lah pokoknya gitu. Daftar pilihan jurusan saya yang kayak gitu-gitu kalian isi, pokoknya kayak gini, datanya aja yang kalian ubah gitu ya. Lalu kalian nanti tambahkan tadi yang untuk meneruskan ke halaman kedua gitu, fungsi seperti itu kalian tambahkan. Nah, di fungsi kedua ini, di halaman kedua ini, jadi kalian masukkan aja gitu tabel gitu, tabel nama anggota kelompok kalian. Kenapa? Karena uh, Bulia menyuruhnya gitu kalian berkelompok 2 atau 3 orang gitu. Jadinya kalian membuat ini yang mirip kayak saya gitu, yang ada 2 halaman kayak gini. Kalian buat seperti ini gitu, 2-3 orang lah satu kelompok gitu. Nanti datanya kalian masukkan gitu di sini gitu, di halaman kedua ini, di tabel ini gitu. Nanti kalian buat gitu, ini contohnya gitu, kayak gitu. Nah ini source code-nya ini untuk yang halaman pertama tadi, yang backgroundnya hitam, yang ada daftar lagu, daftar pilihan seperti ini source code-nya. Kalian screenshot aja. Kalau misalnya butuh source code ini ya kalian lihat aja di video YouTube-nya kan, nanti kalian bisa screenshot ini gitu. Lalu yang halaman keduanya seperti ini, nanti kalian ganti dengan data nama kelompok kalian gitu. Jadi tugasnya kalian buat 2 file HTML, jadi saling berhubungan kayak gini. Nanti bakal seperti ini gitu, seperti ini. Nah, satu kelompok 2-3 orang gitu, kayak gitu. Nah, oke. Sekian saja, semoga dapat dimengerti materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.